Ya, kita ulangi lagi tadi prinsipnya bahwa overall ya, overall mass balance itu menolong dalam mempercepat menyelesaikan ya. Umumnya ya, bukan berarti harus, tapi umumnya. Terus tadi key komponen umumnya inert. Nah, hal yang lain kita sebenarnya secara tidak langsung itu sudah kembali ke persamaan aljabar dulu bilangan anu. Pokoknya kalau belum diketahui, ambil asumsi atau misal. Arus yang belum diketahui diberi X, Y, Z, dan seterusnya. Ya. Tapi ingat, kalau Anda ubral, nggak masalah. Cuma makin banyak bilangan anu, Anda harus menyusun makin banyak persamaan. Kalau memang prosesnya ruwet, tidak masalah, tak terhindarkan. Ya di awal sebenarnya ini juga strategi penyelesaian. Ya. Di awal Anda harus melihat, bisa tidak sih istilahnya jangan boros dengan bilangan anu. Kalau bisa, ya dikurangi saja, langsung dihitung. Kemarin contoh, ya seperti tadi saja ya. Ini kalau kembali terlalu lama. Kembali tadi kalau misalnya, arus recycle itu sama dengan 75 min Y. Karena Anda sudah mengambil purging itu sama dengan Y. Arus recycle-nya sama dengan ini ya. Ini Y, kemudian yang recycle ini karena ini kita 75 ya 75 min Y. Coba kalau di sini Anda mengambil 100 mol, ini feed belum ada, recycle belum ada, sudah recycle-nya saya beri asumsi Z, ya bisa, tapi perbanyak. Anda langsung melihat, oh ya ini langsung 75 min Y, Anda mengurangi. Ya, dalam contoh ini kita hanya menggunakan bilangan anu berapa, hanya Y. Filmnya tadi ngambil dari mana, Pak? Ya. Jadi sederhana. Ya. Terus satu lagi, ya. Jadi kita untuk yang saya pakai menggunakan umpan basis perhitungan umpan total. Pernah saya sebutkan. Apakah harus? Tidak. Anda bisa mencoba basisnya umpan segar. Jadi sebenarnya kalau mau melihat secara umum, basis yang kita pergunakan apa? Bebas. Bisa umpan total, bisa umpan segar. Kalau agak ekstrim, itu Anda nanti basis produk. Ya sudah, kalau sudah diketahui, tapi jarang. Tapi bisa. Atau basis bots, ya. Tapi menurut pengalaman, yang paling sederhana berhitung ya di muka. Karena kita menyusun neraca massa, kita urutkan sesuai arus satu per satu. Masuk reaktor, keluar pemisah, baru nanti batching, kemudian recycle kembali lagi. Ya. Jadi umumnya memang di depan. Tapi kalau dibandingkan apakah lebih mudah umpan segar atau umpan total? Sama saja relatif. Tergantung dari kalau ini soal ya, ketentuannya yang seperti apa. Ya. Ini tadi contoh yang ini umpan segarnya, umpan totalnya saya pakai. Anda bisa nyoba umpan segarnya sebagai basis. Ya, itu. Nah, variasi soal. Ini sederhana. Seperti kemarin ya, nanti mungkin untuk PR setelah akhir kuliah saja. Ya. Nanti yang di recycle
itu tidak mengandung uap amonia sama sekali. Ya, real tidak, bukannya tidak mungkin. Real itu sulit, ya. Bagaimana juga saat ini didinginkan, memang mayoritas amonia mengembun. Tapi ingat, yang konsep ini, ini kemarin, bahwa kalau ada dua fase cair dan ini apalagi non-condensable, bagaimana juga non-condensable itu mengandung uap yang dari cairan itu. Jadi non-condensable membawa. Contoh sederhana, di alam menunjukkan. Non-condensable di alam apa? Udara. Yang cairan apa? Air. Dimanapun selalu ada air dan udara. Maka udara selalu mengandung uap air. Kecuali kalau untuk proses tertentu udaranya kita keringkan. Ya, itu memang disengaja. Tapi karena udara dengan air selalu kontak, maka selalu ada udara itu mengandung uap air. Itu. Nah, mungkin hal yang lain misalnya, ini suhunya sangat rendah sehingga uap airnya sangat rendah karena ingat ini kan sesuai dengan tekanan uap. Misalnya 0 derajat, ya air itu ini tekanan uapnya ada hanya sekian milimeter lagi, kecil sekali. Nah, terus sering diabaikan. Ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya, ini. Nah, sudah saya lanjut. Ya, jadi sekali lagi untuk basis Anda bisa ngambil total feed maupun umpan segar, fresh feed. Nah, contoh recycle ratio itu definisi. Nah, sekarang contoh neraca massa. Kalau ini kita tak bisa menghindari setiap arus yang belum diketahui harus diasumsikan. Ini nanti ekstraksi. Ya. Nah, saya cerita dulu. Ekstraksi itu mengambil bahan ya cair-cair memang. Kalau cair padat itu sebenarnya leaching ya. Tapi sering terus dicampur aduk dengan ekstraksi. Anda nanti belajar di UPB, UPMP ya. Misalnya ya banyak itu ya di proses-proses nanti. Kita mau mengambil sebuah komponen dalam larutan ya. Jadi misalnya kalau nanti Anda praktikum OTK itu komponen misalnya asam asetat ya larut dalam air. Anda hanya ingin mengambil asam asetatnya. Dengan apa? Sulfenya misalnya petroleum ether. Nah, apa yang terjadi? Ini saya ini ya. Ini solvent itu asumsinya yang mau mengambil. Yang B itu molekul bulat-bulat hitam ini larutan dalam A. Tapi syaratnya A dengan S tidak campur, tidak larut. A dan S immiscible ya. Tidak campur ini. Maka beda konsentrasi nanti akan terjadi transfer massa ke yang konsentrasi tinggi ke rendah. Jadilah seperti ini. Suatu saat terjadi kesetimbangan. Jadi konsentrasi yang ada di fase A dengan fase S itu nanti setimbang. Nanti ada yang paling sederhana itu ada konstante kesetimbangan fasa. Jadi misalnya rasio sering konsentrasi B di S, misalnya CBS, dibagi dengan konsentrasi B di A, CBA, itu sebuah konstante. Secara ideal konstante itu tetap, tapi realitas, itu ternyata kalau suhu jelas fungsi suhu, ternyata juga fungsi konsentrasi. Nah, jadi
sering nanti kalau Anda belajar di OPB ada kurva kesetimbangan, hubungan antara konsentrasi di fase A dengan konsentrasi di fase S. Ini gambaran sederhana ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk mengambil, misalnya B diambil oleh solvent. Ya, tapi maksimum sampai konstan ini. Nah, bentuknya ini. Kalau alat sederhana, yang paling sederhana, variasinya banyak. Ini kita kontakkan. Jadi, ini misalnya liquid phase inlet, ya. Ini kebetulan karena ada 2 fase cairan, mesti yang satu ringan, yang satu berat. Nanti pemisahnya hanya dengan settling separator. Ini dikontakkan supaya terbaik kontaknya, maka diaduk ya. Ini diaduk dengan baik. Luas permukaan antar fasa makin besar, terjadi transfer massa. Nah, ada hal-hal yang ini di teknik kimia menyederhanakan. Nah, dengan waktu yang kontak yang cukup, asumsinya nanti di tangki ini sudah tercapai kesetimbangan, asumsi ya. Anda sekali lagi nanti belajar di UPB. Ya. Apakah tercapai? Ya mungkin tidak. Masih 95 atau bahkan kalau dekat yang 98. Karena secara teoritis ya bisa setimbang itu kalau T waktunya tak terhingga. Nah, ini kan terbatas waktunya. Tapi dalam merancang sering kita anggap sudah terjadi kesetimbangan, terus nanti koreksi dengan efisiensi. Nah, ini tangkinya sering dikatakan mixer ya ini. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam pemisah. Ya ini ada yang terpisah tangkinya, ada yang tidak. Ini hanya settling biasa. Jadi nanti yang densitinya berat di bawah, terus ini yang yang ringan di atas. Saya pernah memperlihatkan ini cairannya seperti ini. Ya. Terus kembali ke sini. Nah, ini multi stage. Ini seperti tadi, ini tak mixernya, ini settlernya dibuat. Nah, contohnya ini. Ini yang nanti kita jadikan contoh. Ya. Ini 2 stage, ya 1 dan 2 ya. 1, 2. Ini terdiri dari tadi mixer ya atau ekstraktor, terus kemudian yang ini separator ya. Nah, Anda lihat di sini, ini misalnya B tadi yang mau diambil larut dalam A. Solvenya terpisah. Harusnya begini. Nah, ini larutan, ya. Ini terus dipisahkan. Ini kebetulan yang saya ambil A-nya lebih ringan misalnya. Masuk ke stage 2. Jadi dari kiri ke kanan. Ya. Terus solvenya sebaliknya dari kanan nanti ke kiri. Kalau one stage tidak masalah, tapi ini multi stage. Nah, ada yang tahu yang arus ini larutannya dari kiri ke kanan, terus yang pengambilnya solvent dari kanan ke kiri. Itu berlawanan. Istilahnya arus apa? Prosesnya apa? Counter current. Ya. Counter current. Counter current. Ya, tulis. Mudah-mudahan ya. Counter current ya di sini. Ini ya karena berlawanan counter current. Kalau ini nggak terlalu terlihat, tapi kalau ini dijadikan satu kotak, ya, jadikan satu kotak seperti ini, ya. Nanti ini masuk,
Terus ini langsung, ini kotak yang lain, ya. Terus langsung keluar sana. Sementara kalau yang Sabiru misalnya, yang solvent, ya, ini masuk di sini, ke sana, keluar. Itu counter current. Ya. Nah, secara umum ada ini multi stage ya. Selain counter current ada apa? Yang aliran searah dinamakan co-current. Atau ya parallel flow. Ya. Kalau itu counter current, co-current atau counter flow, yang ini para aku current karena searah. Jadi baik larutan maupun solvent searah. Tapi khusus untuk ekstraksi tidak perlu co-current. Ya, nanti Anda pikir nanti Anda bisa jawab ya. Untuk kenapa tidak ya? Untuk ekstraksi tidak perlu co-current ya. Hanya kenapa ya. Terus ya. Ada lagi yang cross current ya. Cross current. Kalau cross current itu setiap stage ya, setiap stage itu nanti dimasuki solvent, fresh solvent. Ya. Namanya cross current. Kalau ini saya stop dulu. Ya. Jadi kalau cross current seperti ini. Ya. Terus ini larutannya ke sana. Ya. Nanti kemudian solventnya ya begini. Ya, cross. Jadi alirannya yang ini datar, yang ini cross. Ya, namanya cross current. Ya. Nah, sekarang neraca masanya saya tunjukkan. Oh iya, terus sekarang Ya. nah, Nah, ini sudah jelas ya sebelum saya lanjutkan. Ya, pastinya sudah jelas. Saya ingin mulanya modern. Sebentar. Tadi sudah saya siapkan. Oh, belum saya buka. Sebentar ya. Ini terus saya ingin untuk
keras. Saya ulangi sebentar. Jadi ini tadi ekstraksi ya. Nah, dari sini tadi diketahui A itu sama dengan larutannya ya di sini. A itu 5.000 kilo, B-nya 1.000 kilo, sulfennya 8.000 kilo di sini ya. Sementara A dan S, contohan tadi A dan S sama sekali tidak campur. Ya realnya ada sedikit, tapi ini untuk dihitung dianggap sama sekali tidak campur. Nah, akibatnya apa nanti? Jadi A itu setelah ini kontak dengan S di sini, dipisahkan, terpisah sempurna. Ini gambarnya kan merah ya. Ini. Jadi ini jumlah A, kalau di sini A-nya berapa masuk? 5.000 kan? Maka di sini juga A 5.000. Di sini A 5.000. Sulfen juga demikian, sulfennya 8.000, ini 8.000, ini 8.000, ini keluar juga 8.000. Nah, yang berbeda adalah B. B nanti terambil oleh di sini. Terambil oleh S, di sini juga terambil oleh S. Nah, di sini diketahui, ini untuk contoh ini memang dipermudah, disederhanakan apa dalam hal konsentrasi. Jadi konstanta kesetimbangan fase K itu sama dengan konsentrasi B di S per konsentrasi B di A. Jadi CBS dan CBA diketahui konstan 2. Ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin real kalau variasinya besar konsentrasinya ini tidak konstan, betul. Tapi untuk contoh ini konstan. Nah, konsentrasi saja di sini diekspresikan ya caranya kan banyak, tapi khusus ini diambil konsentrasi ds, jadi massa B per massa S. Di A, massa B per massa A. Nah, ini. Jadi nanti langkah pertama di sini kita ambil A-nya tetap, kemudian S-nya tetap. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya katakan, jumlahnya 5.000. Kita tulis ini juga tetap. Ya. Di sini juga tetap.
Ada yang belum jelas? Halo? Dengar? Dengar, Pak. Ya. Dengar, Pak. Nah, itu contoh. Ya. Nah, sekarang jeda sebentar, Anda absen mengisi Google Form, alamatnya sama. Masih punya atau yang kemarin untuk daftar hadir? Meskipun ini terrekod juga, saya selalu backup. Ya. Silahkan absen, ya, yang alamatnya sama seperti yang minggu lalu. Ya. Jangan keliru dengan yang kuis. Saya tunjukkan saja. Ini, ya, daftar hadir yang kemarin sudah. Nah, berikutnya sekarang, ya. Udah ya, sambil jalan. Iya. Ini kita melanjutkan. Ini ekstraksi. Ya. Saya rekam. Jadi ini ekstraksi yang tadi terpaksa setiap arus itu setiap arus itu diasumsikan. Nah, bagaimana kalau ini bentuk yang lain? Ya. Dalam menghitung neraca massa, dasarnya tidak senyawa, tapi komponennya lebih ke atom, jadi neraca atom. Nah, ini nanti terutama basis untuk neraca panas di pembakaran di paruh kedua besok saat neraca panas. Ya. Tapi untuk mengawali biar besok bebannya di belakang tidak besar, ini yang neraca massa kita selesaikan, kita bahas di sini. Dasarnya adalah neraca atom. Ya. Ini kemudian perlu mengenalkan beberapa istilah. Ya, bahan bakar, karena nanti neraca atom yang kita lihat itu komponen atomnya. Biasanya kan bahan organik ya CHONS, yang lebih sering CHO. Ya. Tetapi nanti dalam pembakaran kenyataannya yang kita bahas itu ideal. Jadi kalau ideal C itu nanti menjadi CO2. Kalau reaksinya tidak sempurna itu menjadi CO. Tapi nanti kalau stoikiometri namanya ya udara teoritis, ya oksigen kita selalu menganggap dari udara ya. Itu C jadi CO2. Kalau H menjadi H2O. S menjadi SO2. Kok tidak SO3? Karena SO3 itu levelnya lebih tinggi. Biasanya harus ada reaksi lanjut dengan katalitik. Kalau pembakaran biasa cuma SO2. Kalau N, nah ini yang tidak sepakat. Sering dikatakan NOx, NOx ya. Kadang NO, kadang NO2 dan seterusnya. Tapi jarang. Biasanya dalam neraca massa bahan bakar itu jarang mengandung N. N-nya kalau ada pun amin. Ya biasanya itu nanti jadi NOx. Ya. Nah, kemudian udara.
Ini sudah sepakat, ya. Dinyatakan dalam O2N2 kan mengandung yang lain inert. Ya, untuk hitungan diabaikan. Karena untuk oksidasi yang penting udara. Berapa persen? Ini sudah perjanjian. Jadi enggak perlu 20,8 dan seterusnya ya. 21%. Sisanya anggap saja N2, 79%. Persen apa? Ingat, ini fase gas. Jadi ini Masa. persen mol. Ya, Oh, mol. ya bukan massa. Kalau Ah, cair mol. dan padat, Air persennya padat. massa. Masa. Ya, Iyalah, kan bisa gitu. ya. Hmm. Terus sekarang ini dikatakan istilahnya udara teoritis atau stoichiometris. Semua reaksi kalau C menjadi CO2, kalau H menjadi H2O. Itu nanti sebagai basis. Nah, untuk apa? Ini dinamakan excess air. Dalam pembakaran kan ilmu pembakaran itu sejak manusia tahu api ya itu sudah. Nah, dikuantifikasi istilahnya udara berlebih atau aslinya namanya excess air. Apa yang dikatakan excess air itu adalah boleh oksigen, hitungannya sering oksigen, tapi ya untuk udara. Udara yang digunakan total dikurangi udara teoritis itu yang tadi. Nanti kita menghitung, kalau bahan bakarnya tahu komposisinya, kita menghitung, oh nanti oksigennya yang diperlukan menjadi pembakaran sempurna berapa. Ya, oksigen teoritis, ya jadi total dikurangi oksigen, dikurangi teoritis, per teoritis, biasanya dikalikan persen, 100%. Dinyatakan dalam persen. Nanti dalam contoh ada optimum, pembakaran yang optimum itu konon ya ini empiris berkisar antara excess air-nya 10 sampai 20%. Nah, ilmu pembakaran sudah lama. Kalau sekarang Anda paling mikir analisis gas hasil pembakaran dengan apa? GC. Betul. Dulu namanya pakai ursat. Ya. Bagaimana prinsipnya? Ini sederhana. Anda sudah ngambil analisis ya di teknik kimia atau saya nggak tahu kalau dulu itu disinggung anunya pakai ursat cara menganalisis bagaimana. Kalau sekarang pernah dibahas tentang analisis dengan ursat tidak? Halo? Pernah dibahas enggak? Halo? Halo? Enggak ada yang jawab? Halo? 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 Halo Pak. Halo Ya. Pak. Pernah dibahas ursat tidak di analisis kuliah analisis? Pernah dibahas tidak? Belum? Belum Pak. Belum Pak. Kalau ursat. Ya. Gizi, Pak. Ini sebenarnya ini kalau dijelaskan agak lama prinsipnya saja ya. Jadi gas hasil pembakaran disedot di sini pakai raksa. Maksudnya apa? Supaya terukur volumenya. Yang diukur volume. Nanti ini pakai selang kan, ini mengandung air raksa dinaikkan dulu. Jadi nanti ini terisi air raksa, terus nanti ini dibuka, disedot gasnya. Ini diturunkan dengan menurunkan. Nah, kan ini ada skala volume. Volumenya tahu, suhu tekanannya atmosfer, suhunya tahu. Terus ini ditutup rapat. Jadi nggak ada yang masuk. Yang ini tutup rapat tapi bisa ke sana. Nah, di sini ada larutan. Kalau untuk CO2 itu diserap dengan larutan NaOH. Kalau O2 itu pirogalol. Kalau CO saya lupa ada. Ini maka 3 tadi ya. Untuk menyerap CO2, CO dan O2. Nah, caranya apa? Misalnya menyerap CO2. Ini ditutup, tidak ada yang terbuka bisa ke sana. Ini terbuka, yang lain tertutup. Ini dinaikkan. Nanti gasnya
masuk ke sini, dikucak-kucak istilahnya ya, gelembungkan. Nah, setelah itu masukkan lagi sini. Jadi ini diturunkan, masuk, ini sudah habis. Nah, CO2-nya terserap sempurna. Nanti tinggal dilihat volumenya. Volumenya tinggal berapa? Oh, berarti volumenya misalnya ya ini enggak sampai 100 mili awal ya. Oh, ini CO2 yang terserap volumenya tinggal 88 mili. Oh, berarti CO2-nya 12 mili. Nah, terus berikutnya ini ditutup ke sana. CO. Ya, demikian juga O2. Sisanya apa? N2. Karena N2 inert, jadi selisihnya sisa itu N2. Nah, terus ini. Lah H2O-nya gimana? Nah, enggak dihitung. Karena apa? Penyerapnya pakai larutan air. Jadi H2O enggak terhitung di situ. Maka ursat, istilahnya namanya ursat, laporannya hanya CO2, atau kalau ini SO2, CO, O2, dan sisanya by difference N2. Dry basis. Nah, ini yang kita bicarakan. Sampai sekarang, ini meskipun pakai GC ya tetap saja seperti ini. Jadi kalau komposisi gas hasil pembakaran itu tanpa H2O. Tapi bagaimana menghitungnya? Nanti kita lihat. H2O tetap dihitung karena memang apa? Dan nanti pembakaran itu nanti hasil bahan bakar selalu mengandung hidrogen ya umumnya. Nanti akan ada H2O. Istilahnya juga by difference. Nah itu baru, nah ini contoh ya. Contohnya yang ini hydrocarbon fuel is burned with excess air. Ini analisis ursat ini. H2O-nya enggak ada. Sisanya kalau ini di total 100%, ingat ini persen mol. Ya. Itu ini N2. Nah, ini datanya ya tadi sama basis perhitungan. Nah, bahan bakarnya belum ada. 100 mol gas hasil pembakaran. Ya, dikatakan flue gas. Ya, dikatakan flue gas. Tahu kenapa kok dulu menggunakan istilah flue gas? Apa yang membuat flu mungkin? Nah, kita menerjemahkan gas hasil pembakaran sering nanti kita singkat GHP. Ya. Komposisi bahan bakarnya belum diketahui. Nah, ini yang penting, N2 by difference. Ya. Terus kita menghitung berapa oksigen mula-mula. Ingat dasarnya tadi, 21/79 kalikan ini. Ini oksigen total mula-mula dari udara. Ya.
Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Neraca massa komponen dalam hal ini atom. Kita mulai dari O2. Sebenarnya C ya. C sudah, tapi kita sudah tahu C masuk itu sama dengan C keluar. Ya, CO2 dan CO. Sekarang ini O2. O2-nya berapa? Yang bereaksi. Yang menjadi CO2, karena CO2 kan 10,2. Ini 1C dengan O2 jadi sama. Sementara CO yang O2 setengahnya, karena kan C plus setengah O2. Jadi CO, maka ini setengah CO. Ini tadi. Sisa O2 dalam GAP ini. Nah, ingat tadi, ini yang kuncinya, yaitu H2O. Ya. By difference. Jadi O2 dari udara mula-mula ini 21,372, bereaksi menjadi CO2, bereaksi menjadi CO, dan bereaksi menjadi H2O. Dan sisa diketahui ini. Maka ini CO2, ini O2CO, ini sisa. Inilah sisa O2 yang bereaksi dengan H. Nah, ini stoikiometrinya. Ini O2-nya 2,272 mol. Nah, berapa H dan berapa H2O tinggal ini mengalihkan. Ingat, ini 1, ini 2. Jadi ini dikalikan 2 itu berasal dari stoikiometris. Jadi ini O2-nya yang jadi H2O, ini kalikan 2. Ya. Ini hasil H2O-nya. Berapa hanya, kalau ini untuk jumlah atom hidrogen, ini 1, ini 4. Jadi kalikan 4. Ini saya tulis bukan mol, karena kalau sekarang saya istilahnya kok kurang ya. Kalau mol itu kan molekil, jadi ini Anda nulis mol juga. Nah, tapi kalau saya mengatakan atom, itu gram atom. Nah, ini hasil gas pembakaran yang lengkap CO2 10,2, CO tadi 1 mol, ya. Kemudian H2O, ya, itu 4,544, terus sisa O2 dan N2. Nah, berikutnya apa? Kita ingin menghitung ekses air. Empiris maksudnya karena bukan rumus kimia yang sebenarnya. Basis 100 mol GHP itu kalau ditulis seperti apa? Ini C-nya 11,2 gram atom, hanya tadi sudah ada 9088 gram atom.
Ini empirisnya. Sebenarnya ini hanya tambahan. Tapi yang penting apa? Untuk menghitung berapa oksigen teoritis. Kalau ini berat bahan per. Untuk menghasilkan 100 mol gas hasil bakaran, berapa bahan bakar yang perlu dibakar. Dengan rumus empiris seperti ini. Nah, ini stoikiometrisnya. Istilahnya ya teoritis atau stoikiometris. Nah, XSR mudah dihitung seperti tadi. Ya, Anda tahu ini teoritisnya, ini overall, ya keseluruhan, maka kebetulan ini 58,64. Ini kalau catatannya, kalau secara pembakaran tidak efisien. Kecuali kalau memang itu diperlukan. Ya, misalnya itu gas hasil pembakaran untuk pemanas sering ditambahi udara yang berlebih. Tapi yang biasa itu yang optimum kalau untuk bakar ini. Ya. Kalau terlalu banyak, nanti pembakaran itu bisa cenderung sempurna, tetapi efisiensi panasnya jelek. Ya. Tapi kalau terlalu sedikit, itu nanti biasanya CO, gas hasil pembakaran CO lebih banyak. Maka ini optimum tadi untuk bakar. Kalau ada pun CO ya tidak besar sekali, BBM misalnya. Tapi efisiensi panasnya ya cukup maksimum. Jadi sekitar 10-20%. Nah, itu. Ada yang belum jelas?
Nah, ini yang kemudian yang diasumsikan ya, itu karena basisnya bahan bakar C. Ya. Saya tulis gram atom. Ya. Misalnya C yang menjadi CO itu X, berarti nanti yang CO2 itu 6,833 min X. Nah, ini untuk menghitung X. Nanti CO2 juga sama, karena X diketahui maka CO2 sekian. Nah, ini gas H2A, gas total udara ya, tanpa 2O. GHP karena kita tahu CO2 itu kan 12,87%. Kalau CO2-nya sekian, maka GHP-nya sekian.
Nah, ini saya keliru. Ini harusnya Y, bukan N2 dari udara sama dengan Y mol, bukan N2 mol. Ini Y maksudnya ya, Y mol. Ini dalam ursat kita ketahui ini ya adalah O2 sisa. Ingat di ursat itu O2 yang teranaliskan O2 sisa. Jadi O2 sisa tadi tambah O2 dari CO2 dan CO plus O2 dari H2O ini. Ini sisa yang panjang tadi ya. Ini tadi, ini sisa ya. Ini yang dari CO2 dan CO, ini setengah ya. Dan H2O itu yang 3 sudah kita hitung. 3 itu yang H2O. Yang mula-mula itu tahu 79, ini dihitung dulu. Ini 21/79Y karena N2-nya ya. Y sama dengan ini, Y ketemu. Terus ini direkap Y ketemu N2, O2 ya. Terus nanti udah mula-mula ya. Yang ini sama dengan O2 total, kita menghitung dulu stoikiometris ya. Stoikiometris itu C dan H ya. Ini CO2, ini yang ditambah ya. Ini keliru. Nah, saya koreksi ini. Jadi ini yang CO, tapi kan kalau teoritis ini tetap harusnya CO2. Ini CO2 yang ada, ini CO, dan tetap CO2 plus 3. Ini H2O. XSR, ini total kurangi teoritis. Jadilah ini ya.
Nah,